Tapi mendukung kan bukan berarti tidak mengkritisi, Pak. Mendukung kita kita kritis dan konstruktif. Dalam banyak kesempatan Anda bisa lihat di DPR juga kita bebas aktif ya. Kita bebas aktif, tapi yang paling penting tidak masuknya pemerintah Indonesia, tidak masuknya Nasdem dalam kabinet itu lebih kepada soal etika hidup berbangsa, bernegara yang benar aja lah. Masa kita nggak keringetan. Iya, enggak. Itu jangan itu namanya panen di ladang orang. kita, Ya kan? Kita tidak pantas untuk masuk kabinet karena kita nggak berkeringat. Kita nggak ikut bertarung untuk memenangkan Prabowo. Tapi kan kita ada di sebelah. Banyak juga yang nggak keringetan masuk. Tapi secara itu cara orang mengabdi Republik ini kan macam-macam. Macam-macam. Ya. Okay. Ada orang yang dia mudah berpindah itu hak dia. Betul. Tapi kalau kami berulang-ulang Pak Surya mengatakan kita tidak pantas untuk masuk di kabinet. Kita ditawari. Saya 2 kali ikut Pak Surya, sekali di Hembalang, sekali di Kartanegara. Kita ditawari untuk masuk kabinet. Kita merasa saatnya memberi pendidikan politik, etika kepada masyarakat bahwa ada hal-hal tertentu yang kita raih pun tapi tidak boleh kita tempatkan diri di sana. Jadi udah ditawarin 2 kali. Ditawari, kita tidak mau, kenapa? Tapi sekarang dengan keanggotaan DPRD yang 2.200 kurang sekian dari kabupaten, kota, provinsi sampai RI 69, kita sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah. Kenapa? Kalau pemerintah ini maju, kita berkepentingan untuk maju. Kita bagian dari republik. Itu yang paling penting. Jadi ini bukan soal apa-apa, hanya soal etika saja. Tidak pantas, sama sekali tidak pantas kita ada dalam kabinet. Karena kita nggak berkeringat, kita ada di sebelah. Jadi memang Partai Nasdem ingin memberi pelajaran, ingin memberi contoh di republik ini bahwa politik itu ada etikanya, politik itu ada adabnya, politik itu ada tata cara yang terukur di masyarakat. Itu yang kita ingin sampaikan. Pak, jadi penasaran juga saya, Pak. Ditawarinya kursi menteri apa, Pak, waktu itu? Dan ditawari, portofolionya tidak disebut, tetapi ditawari untuk masuk. Saya tahu itu. Dan keputusan itu keputusan semua orang di Nasdem merasa begitu. Kita nggak pantas, kita tidak layak. Jadi ini resmi ya? Ya, resmi. Bahwa memang tapi sikap kita jelas, sikap kita mendukung pemerintahan. Setelah saya yang mengatakan itu kan di rumah sakit waktu melayat almarhum Beni Laos, bupati di rumah sakit. Besoknya Pak Victor sebagai ketua fraksi mengatakan kita mendukung pemerintah dengan segala daya upaya melalui legislatif. Tapi mendukung kan bukan berarti tidak mengkritisi, Pak. Mendukung kita kita kritis dan konstruktif. Dalam banyak kesempatan Anda bisa lihat di DPR juga kita bebas aktif ya. Kita bebas aktif, tapi yang paling penting tidak masuknya pemerintah Indonesia, tidak masuknya Nasdem dalam kabinet itu lebih kepada soal etika hidup berbangsa, bernegara yang benar aja lah. Masa kita nggak keringetan. Iya, enggak. Itu jangan itu namanya panen di ladang orang, ya kan? Oh, ini menarik Tidak menyemai, tidak menanam, tiba-tiba mau ikut panen, dari mana caranya? Orang lain, kenapa orang lain seperti itu? Terserah. Kalau orang lain terserah, kalau kita tidak mau. Tapi respon Pak Prabowo gimana, Pak, ketika dia Pak Prabowo sangat menghormati. Sampai sekarang masih ada pertemuan-pertemuan Pak Surya dengan Pak Prabowo besar, Pak. Hubungan masih Pak Surya, Pak Prabowo menghormati sikap kita karena sikap kita itu tulus dan bukan basa-basi. Terbukti di masyarakat, kalau yang bagus dari pemerintah kita dukung. Yang kritik kita kritik, bahkan saya terutama mengingatkan kalau mengkritik itu jangan di medsos dong. Ya kan? Kritik, apalagi anggota dewan. Kalau anggota dewan, kirim aja surat kepada ketua dewan. Forum yang resmi. Tapi hubungan dengan Pak Presiden bagus, Pak. Baik. Bukan cuma hubungan ketua umum Partai Nasdem Pak Surya dengan Pak Prabowo, hubungan Partai Nasdem dan Partai Gerindra, kita pendukung pemerintah. Itu aja titik. Kita pendukung pemerintah, tetapi kita tidak masuk dalam kabinet. Kan nggak semua, kan kabinet itu kan juga tidak cukup kalau semua orang mau masuk. Ya kan? Tapi kalau kita lihat hubungan Pak Surya dengan Pak Prabowo ini hubungan Pak Prabowo dan Pak Surya itu sejak mereka masih muda. Iya, saya ingat sekali waktu di Golkar terakhir, Pak. Saya hadir di situ. Saya waktu itu masih reporter, Pak redaktur ya. Semacam munas Golkar, Pak ya, di Pekanbaru.
bisa lupa sekitar tahun 2010 apa ya? Ya Pertarungan terakhir itu tokoh-tokoh Golkar, Pak. keberadaan Pak Surya di last minute di Golkar. Setelah beliau selesai sebagai ketua Dewan Pembina Partai Golkar Munas Pekanbaru, beliau menggagasi Ormas Nasdem, kemudian menggagasi Partai Nasdem. Nah, Partai Nasdem ini kalau dilihat tiga kali ikut pemilu 2014, 36 kursi, 7, sekian persen. 2019 59 kursi, 9 sekian persen. Sekarang ini 69 kursi, RI 69 kursi, 69 kursi. Ini kenaikan yang paling tinggi waktu pemilu 2024. Berapa persen Pak? Sekarang 10,9%. Nah, artinya Pak, karena itu kita merasa terus-menerus kita meningkatkan kapasitas. Kalau Anda mengatakan tadi kenapa kesannya beberapa bulan terakhir ini hening, justru karena kita sibuk sekali internal. Kita baru kembali dari Gorontalo. Baru kembali. Kemudian Nasdem itu punya 3 acara yang rutin setiap bulan. Satu yang namanya Laga Perubahan. Laga itu laboratorium gerakan. Laga Perubahan, laboratorium gerakan perubahan. Dari hari Kamis sampai hari Minggu. apa itu? Kamis sampai Minggu Laga Perubahan itu kaderisasi untuk anggota DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan pengurus. Minggu lalu baru selesai Banten. Banten itu 316 orang. 316 orang dengan DPRD provinsi, kabupaten kota DPRD provinsi, DPR RI 3, DPRD provinsi 10, kabupaten kota 40, ditambah dengan struktur partai. Itu itu selalu minggu pertama dan minggu terakhir. Jadi setiap provinsi terus Setiap provinsi. Setiap minggu. Nah, minggu depan kalau provinsinya kecil kita gabung. Minggu depan itu Sulawesi Tengah dengan Jambi. Sulawesi Tengah dengan Jambi kita joinkan. Mereka masuk Kamis setelah makan siang, pulang Minggu setelah makan malam. Ini yang di Gondang apa yang di Jakarta Selatan, Pak? Di Jakarta Selatan. Itu di Akademi Bela Negara, di apa namanya, di Pancoran. Nah, saya pernah lihat. yang kedua, kita punya Akademi Perempuan Partai Nasdem. Karena salah satu hasil kongres kedua Partai Nasdem 2024 adalah Nasdem Rumah Besar bagi Perempuan Indonesia. Akademi Perempuan itu menghimpun seluruh perempuan-perempuan potensial dari Nasdem untuk terus-menerus meningkatkan kapasitasnya. Jangan lupa bahwa Partai Nasdem itu terdepan dalam hal-hal yang bersifat perempuan. Satu, misalnya Partai Nasdem ini satu-satunya partai yang menempatkan wakil ketua MPR perempuan 2 periode. Ibu Lestari Murjiat sampai sekarang. Yang kedua, Partai Nasdem satu-satunya partai yang memenuhi keterwakilan perempuan 30% di parlemen. Sampai sekarang. Jadi kemarin itu kita sudah memenuhi 30% perempuan. Tiba-tiba 2 perempuan ini terpilih jadi kepala daerah. 1 Ibu Ratu terpilih menjadi Bupati Sumba Barat Daya. 1 Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Titi Rusdi Mase. Jadi PAW nih ya. PAW dia. Jadi kurang kan? Kemudian perempuan lagi atau? Nah, makanya sekarang ini di Lala kebetulan ada yang meninggal dari Lampung, laki-laki, PAW-nya perempuan. Jadi terpenuhi. Jadi kita boleh klaim. Jadi Nasdem itu terdepan dalam hal-hal perempuan. Nah, sekarang ini kita menambah mata kuliah baru di Laga Perubahan itu. Laga Perubahan tadi saya katakan laboratorium gerakan perubahan. Kaderisasi untuk para anggota DPR dan para pimpinan partai. Kita menambah karena keterwakilan perempuan sekarang, kalau dulu keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon DPR RI, tidak ada sanksi. Sekarang keputusan MK 30% keterwakilan perempuan itu DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota, dengan sanksi apabila di dapil itu tidak cukup 30%, maka dapil itu gugur. Nah, kita sekarang genjot mereka.
Kita sekarang Dapil genjot. itu gugur artinya nggak bisa mencalonkan